Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berdoa semoga pandemi corona atau pandemi COVID-19 ini bisa cepat berakhir sehingga tidak makan korban jiwa lagi. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pertemuan kali ini di mata kuliah Spoken English and Vocabulary and Corpus, kita akan membahas mengenai announcement, dan penjelasannya apa nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, seperti biasa, di mata kuliah saya akan selalu saya paparkan visi dan misi dari STKP Tansyah Masyiro maupun visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, sehingga kalian yang masih semester 1 ini bisa lebih memahami dan menyerap apa sih dari visi dan misi dari STKP Tansyah Masyiro maupun visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kita. Baiklah, visinya adalah menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Sedangkan misinya adalah menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua yaitu mengadakan penelitian mengenai isu kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Yang ketiga yaitu mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Selanjutnya yang keempat adalah menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Itu adalah visi dan misi dari STKP Tansyah Masyiro. Selanjutnya adalah visi dan misi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Visinya adalah mewujudkan program studi yang menyiapkan guru bahasa Inggris di sektor formal dan informal yang mampu mendidik lulusan yang berakhlakul karimah dan mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misinya adalah mengembangkan dan memantapkan Prodi menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan guru bahasa Inggris berakhlakul karimah melalui pengajaran linguistik, terapan, pengembangan bahan ajar, pembelajaran bahasa Inggris dalam karya sastra, dan penerjemahan sebagai metode pengajaran bahasa Inggris. Yang kedua yaitu mengembangkan penelitian dan pengkajian tentang pengajaran dan pengembangan materi ajar bahasa Inggris sebagai suatu ilmu berdasarkan isu terkini. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang keempat yaitu menjalin pola hubungan kerjasama kemitraan antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta dengan mengadakan pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan bahasa Inggris baik dalam maupun luar negeri. Nah, itu adalah visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Seperti yang tadi Ibu bilang, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu announcement atau pengumuman. Tapi yang lebih dibahas pada MK atau pertemuan kali ini adalah yang spoken announcement. Jadi announcement yang diutarakan atau dikatakan, bukan yang written. Baiklah, ini adalah pengertian dari announcement itu sendiri. Announcement is a public statement that usually formal and has a specific purpose. Jadi pengumuman itu adalah public statement, pernyataan secara umum yang biasanya ini adalah hal yang formal dan memiliki specific purpose atau tujuan-tujuan tertentu. Jadi announcement itu memiliki tujuan-tujuan tertentu dan di daerah atau di tempat-tempat tertentu sesuai dengan apa yang ingin diumumkan. There are many kinds of announcement. Ada banyak macam announcement, pengumuman, but they all public and meant to inform. Jadi semuanya itu untuk kepentingan umum, ya, dan atau untuk menginformasikan sesuatu. In school, the announcement might say whose birthday it is and what clubs are meeting at the school. Di sekolahan, mungkin ada pengumuman tentang siapa yang ulang tahun, ataupun klub apa yang akan
mengadakan pertemuan setelah sekolah ataupun mengenai pelajaran-pelajaran ataupun mengenai info-info apa saja yang ada di sekolah. In a store, announcement might mention a sale or a lost kid who's looking for her parents. Di sebuah toko biasanya ada pengumuman yang menyebutkan tentang sale. Mereka menjual tentang sale, diskon yang ada di dalam toko tersebut, atau anak yang kehilangan atau lepas dari pandangan orang tuanya. Jadi pengumuman anak hilang untuk mencari orang tuanya. Yang selanjutnya adalah the president makes lots of formal announcement. Seperti yang kita tahu, presiden juga sering melakukan pengumuman. Nah, pengumuman yang dilakukan oleh presiden inilah yang pengumuman yang formal, karena biasanya kan presiden itu berhubungan dengan kenegaraan, dengan status negara, makanya pengumumannya juga berhubungan dengan hal-hal formal. Like the decision to run for elections, ya, seperti untuk melakukan pemilihan ulang atau tentang pandemi corona ini, atau pengumuman tentang isu-isu terkini yang lalu diumumkan oleh presiden, itu menjadi spoken announcement, ya. So basically, if it is announcing something, it's an announcement. Jadi intinya pada dasarnya sesuatu yang diumumkan itu adalah menjadi pengumuman, ya. Mau apapun itu, mau hal apapun itu, dan dimanapun itu, hal yang diumumkan, sesuatu ya hal yang diumumkan, nah itulah menjadi pengumuman. Selanjutnya, tentang spoken announcement itu sendiri. Apa sih spoken announcement? Tadi kan sudah dijelaskan sekilas bahwa announcement adalah pengumuman. Sesuatu yang diungkapkan dimanapun dan kapanpun tentang apapun itu adalah menjadi pengumuman. Nah, pengumuman itu ada yang spoken, ada yang written. Spoken itu diucapkan atau oral, written itu tertulis. Jadi pengumumannya tertulis seperti di iklan, pamflet, atau selebaran-selebaran. Nah, kalau spoken announcement itu adalah pengumuman, lisan adalah sebuah jenis pengumuman yang diberitakan secara lisan. Jadi dia pengumuman yang langsung diungkapkan atau diucapkan pada saat itu. Biasanya dilakukan di pusat informasi dan kerap kali ditemui di tempat umum seperti bandara, rumah sakit, swalayan, bioskop, sekolah, dan tempat umum lainnya, di mana ramai terdapat kerumunan pengunjung. Ya, jadi biasanya kalau kita di tempat umum itu pasti ada banyak pengumuman yang dilakukan secara oral atau spoken announcement, seperti di bandara, mengenai penerbangan, jadwal penerbangan, atau di rumah sakit, di bioskop, mengenai jadwal film, atau di kereta, misalkan di stasiun kereta, ketika kita naik kereta, keretanya sudah mau datang atau sedang berada di stasiun terdekat, biasanya kan diinformasikan. Dan ketika di dalam kereta pun ada pengumuman, masih ada pengumuman spoken announcement tentang tujuan dari stasiun yang akan kita capai atau stasiun berikutnya. Itu stasiun apa. Nah, itu biasanya kan spoken announcement. Di Transjakarta itu juga ada pengumuman. Jadi di mana-mana yang ada tempat ramai biasanya ada spoken announcement. Selanjutnya, pengumuman jenis ini biasanya penting dan bersifat informatif. Jadi biasanya ini bersifat tentang informasi mengenai tempat tersebut, mengenai info apa saja yang berhubungan dengan yang ada di tempat tersebut. Sehingga penting adanya untuk memahami beberapa contoh spoken announcement dalam bahasa Inggris agar dimanapun kita berada, kita dapat selalu waspada akan keadaan situasi penting seperti ini, terutama jika kita berada di negara yang berbahasa Inggris. Jadi, kita perlu mengetahui apa saja sih spoken announcement atau announcement yang biasanya dilakukan di keramaian, di tempat ramai seperti di bandara. Itu sangat penting ketika kita melakukan perjalanan ke luar negeri. Ketika kita tidak bisa mendapatkan informasi, itu akan sangat sulit karena biasanya pengumuman penting itu ada di dalam
spoken announcement. Jadi biasanya di bandara itu hal-hal yang penting itu pengumumannya selalu diucapkan, di mana kita harus menunggu pesawatnya, di gerbang berapa, kita harus mengantri untuk tujuan kita, jam berapa, terus apakah ada delay atau tidak. Nah, ini juga eh, berhubungan dengan kecakapan kita untuk memahami spoken announcement. Jadi kita bisa aware, bisa waspada tentang announcement yang ada di sekitar kita. Contohnya, example, ini adalah di sebuah bandara, yaitu contoh dari departure announcement Soekarno-Hatta Airport. Jadi ini adalah untuk penerbangan yang mau berangkat. Your attention please, passenger of Garuda Indonesia on flight number GA328 to Surabaya, please boarding from door 812, thank you. Nah, seperti ini kan ada pengumuman mengenai nomor penerbangannya, terus maskapainya apa, pergi kemana, terus boardingnya di pintu berapa. Nah, itu juga sangat penting ketika kita sedang melakukan perjalanan. Jadi, selalu aware dengan spoken announcement yang ada di sekitar kita. Selanjutnya adalah di airport juga tentang penerbangan yang ditunda, delay. Kalian bisa baca sendiri. Jadi intinya adalah kita harus waspada dan aware tentang spoken announcement yang ada di sekitar kita, sehingga harus kita memahami, sehingga kita ketika kita bepergian, kita sudah memahami dan sadar bahwa oh ada spoken announcement nih, jadi harus didengar dan dipahami dengan baik. Nah, itu saja penjelasan kali ini mengenai announcements, terutama spoken announcement. Materi yang lebih jelasnya ada di Google Classroom, silakan dilihat. Dan untuk tugasnya juga bisa dilihat di Google Classroom, tapi nanti juga akan Ibu jelaskan ketika jadwal perkuliahan berlangsung, apa tugasnya yang harus dilakukan dalam spoken announcement ini. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.